our acharyas, Vaishnava acharya, those who are coming in Rupanuga line, they are always thinking themselves as akincha. Para acarya yang datang dari Parsad Goswami, maksudnya dari Rupa Goswami, selalu menyatakan diri beliau sebagai akincana, niskincana. They have given up their sense gratification forever. Mereka telah selamanya meninggalkan kepuasan-kepuasan indria-indria mereka. Because they want to serve Bhagavan Krishna by their all the senses. Karena mereka hanya ingin melayani Bhagavan Sri Krishna dengan semua indria-indrianya. So, since they try to give all satisfaction to Bhagavan Krishna, therefore they become satisfied and also they get all auspiciousness. Ya, karena mereka selalu ingin memberikan kebahagiaan sepenuhnya kepada Bhagavan Sri Krishna, maka otomatis mereka pun ya selalu berada dalam kebahagiaan. And also they preach about the dharma of Atma. Dan juga mereka mengajarkan tentang dharma dari sang Atma. Atma dharma. Yaitu Atma Dharma. Or we can say Swarup Dharma. Ataupun dapat dikatakan sebagai Swarup Dharma. So they preach about Swarup Dharma. Jadi beliaulah yang mengajarkan tentang Swarup Dharma ini. What is Swarup Dharma is? Apa yang disebut sebagai Swarup Dharma? Jiver Swarupa Nitya Krishna Das. Jivera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. So, Jiva in his Swarup, he is eternal servant, servitor of Krishna. Dalam Swarup ataupun identitas asli daripada sang jiwa adalah sebagai pelayan dari pelayan-pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. And his Swarup Dharma is to always serve Bhagavan Krishna. Dan Swarup Dharmanya karena itu adalah untuk selalu melayani Bhagavan Sri Krishna. So if someone will follow this Swarup Dharma, jika orang-orang ataupun kita semua mengikuti Swarup Dharma ini dengan sebaik-baiknya, he can make his human birth successful. maka dia dapat menjadikan kehidupannya sebagai manusia sekarang ini mencapai sukses sepenuhnya. So what is the Swarup of a Jiva? Jadi pertanyaan berikutnya, apa itu Swarup daripada sang jiwa? It is said, Naham Vipra na cha narapatir, napi vaisya na sudra, naham varni na cha gruhapatir, no varnasto jatirva, kintu pradyinna khila paramananda purna mrutadhe, gopi bhartur pada kamalayo, dasa dasan das. This is the Swarup. Ya, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan ini dalam Chaitanya Charitamrita bahwa Swarup daripada sang jiwa itu adalah Jivera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Naham Vipro na cha narapatir, napi vaisyo, na sudro naham na cha grihapatir, na wadasto vayatirva, kintu prodyam nikila paramananda purnamritabdir gopi batur pada kamlayo dasa-dasanu dasaha. I am not a Brahmana, I am not a king. Saya bukan Brahmana, saya bukan kesatria ataupun raja. I am not a Vaisya or Sudra. Saya juga bukan Waisya ataupun Sudra. I am not a Grihastha or Brahmachari. Saya juga bukan Brahmachari, Grihastha ataupun Vanaprastha Or Vanaprastha or Sannyasi. atau Vanaprastha ataupun Sannyas. Who am I? Jadi siapa saya ini yang sebenarnya? Gopi Bhartru Pada Kamalaya Dasa Dasanudas. Jadi jawaban berikutnya adalah Gopi Bhartuh pada Kamlayo Dasa-Dasa Anudas. I am Dasanudasa of him who is a Gopi Bhartru, means the maintainer of the gopis. Ya, jadi kedudukan saya adalah
Saya hanyalah sebagai pelayan-pelayan dari pemelihara para gopi. Beliau yang memelihara para gopi, yaitu yang tidak lain adalah Bhagavan Sri Krishna. From this we can understand that those who are remaining in their Swarup, they never develop any pride for their varna or asrama. Jadi mereka yang sudah mantap dalam swarupnya ini, mereka tidak pernah menyatakan dirinya tergolong pada kelompok warna ataupun asrama manapun. So one Vaishnava, he will always say that I am the dust at the lotus feet of the Vaishnavas. Jadi para Vaishnava mengatakan, ataupun para penyembah selalu mengatakan dirinya, saya hanyalah pelayan setitik debu pada kaki padma para Vaishnava. Those who have taken shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, who is maintainer of gopi. Jadi saya hanya pelayan dari mereka yang telah berlindung sepenuhnya pada kaki padma Sri Krishna sebagai pemelihara para gopi. This is the real identity of our Atma. Inilah identitas yang sesungguhnya, identitas sejati daripada sang Atma ataupun sang jiwa, sang roh. So, one should always think that I am dasa of dasa. Karena itulah kita hendaknya selalu berpikir bahwa diri kita ini adalah dasa dari para dasa, artinya pelayan dari para pelayan. Dambhasura. One should not allow Dambhasura to enter into the heart. Dan jangan pernah memberikan Dambasura itu masuk ke dalam hati kita. Pride is just like a demon, asura. Ya, apa yang disebut damba? Damba itu adalah kebanggaan, kesombongan. Dan kebanggaan dan kesombongan ini persis dibagikan seperti seorang raksasa. Those who are having pride, they will say, I am great person, I am very nice person, I am such and such. That is damba, that is pride. Ya, yang mereka yang memiliki kesombongan, keangkuhan, yang selalu akan menyatakan dirinya, oh saya orang ini, saya seperti ini, saya ini, dan selalu memfokuskan dirinya pada kedudukan yang paling tinggi. A das will never allow this type of demon to enter into the heart. Sebagai dasar, sebagai pelayan dari para pelayan, jangan pernah mengizinkan ataupun memberikan kesempatan Dambasura ini masuk ke dalam hati kita. This demon, what this demon will do? Apa yang dilakukan oleh para asura ini, oleh yang penuh dengan sifat damba ini? The demon will let us forget about Krishna. Ya, demon ataupun asura ini hanya akan mengantarkan kita untuk lupa pada Krishna. When one will forget about Krishna, he will come to this temporary world time and again. Ya. Mereka yang melupakan Sri Krishna, maka mereka akan berulang-ulang kali harus lahir lagi di dunia material ini. And he will move in this cyclic order of life, birth, old age, death, Dan disease and mereka death. akan terus mengembara dalam perputaran kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Finally, one will have the suffering by three tapas, three hits. Dan akhirnya dia juga akan dihadapkan pada 3 jenis tapa, 3 jenis penderitaan material. And one will go to at last one will go to hellish planet. Dan akhirnya, setelah meninggalkan badannya lagi, dia pasti akan merosot jatuh ke neraka. So therefore, Varnashrama Dharma, pride that I am so born in high class family, I am brahmachari, I am sannyasi, I am grihastha. This Varnashrama Dharma, pride, will not allow us to remain in our swarupa. Karena itu, kesombongan, keangkuhan kita yang tersangkut pada sistem warna dan asrama, mungkin orang menjadi bangga karena saya lahir di keluarga ningrat, di keluarga kaya dan sebagainya. Kalau kita masih mempersamakan diri dengan sebutan-sebutan warna asrama dharma secara material ini, hal ini tidak akan pernah mengizinkan kita untuk menjadi dasa, untuk ingat kepada Bhagavan Sri Krishna. So if we will have this type of pride, we cannot go for the dust of the lotus feet of Vaishnava. Jadi kalau kita masih memiliki kesombongan, kebanggaan seperti ini, pasti kita tidak akan bisa
mendekati debu kaki Padma para Vaishnava. The dust of the lotus feet of Vaishnava is our only asset. Debu dari kaki Padma para Vaishnava adalah satu-satunya harta yang paling berharga bagi kita. Those who remain in Vaikuntha, they are all Vaishnavas, they are all Akinchana. Mereka yang tinggal di Vaikuntha semuanya adalah para Akincana dan para Vaishnava yang murni. They are always trying how to please the Supreme Lord Vishnu by their seva. Mereka selalu berusaha untuk memuaskan Tuhan Sri Vishnu ataupun Sri Krishna melalui pelayanan yang mereka lakukan. Therefore, they are always relishing seva amrita. Karena itu mereka selalu menikmati rasa daripada sewa rasa. Srimad Bhagavata is saying, who is Kinchan? Srimad Bhagavatam menyatakan siapa yaitu Kincana ataupun Akincana. The opposite of Akinchana is Kinchana. Ya, lawan daripada Kincana adalah Akincana. So Kinchana, those who have forgotten Bhagavan Krishna, they are called Kinchana. Kincana artinya mereka yang telah melupakan Bhagavan Sri Krishna. They are entrapped by Maya. Mereka terperangkap dalam jaring-jaring maya. What is their symptoms? Apa ciri-ciri daripada Kincana ini? Nate vidu sartha gating hi vishnung durasaya je bahirarthamanin andha jathandhai rupaniyamana steha pisha tanna murudam nibandha tantra murudam nibandha. So the jiva who has given up their ego as Krishna Das, and due to their desire for sense gratification, they are engaged in all types of sense enjoyments. They are actually being guided by a blind man. Ya, di sini jelasan mereka yang sudah berpaling dan menjauh dari Bhagavan Sri Krishna, telah melupakan Bhagavan Sri Krishna. Mereka terperangkap dalam jaring-jaring maya, dan karena itu mereka hanya melakukan berbagai macam kegiatan berdosa hanya untuk memuaskan indria-indrianya, dan orang-orang seperti itu hanya dituntun oleh para asura. When someone will be guided by a blind man, what will happen to him? Kalau orang sudah dituntun oleh orang buta, apa yang akan terjadi dengan mereka? He will fall into a dark, deep well. Maka mereka pasti akan jatuh terperosok ke dalam sumur gelap yang paling dalam. And that dark, deep well is Maya Samsara. Dan yang dibandingkan dengan sumur gelap yang paling dalam ini adalah disebut sebagai maya sengsara. They get, time and again they get birth here. Maka berulang-ulang kali mereka akan mengalami kelahirannya lagi di dunia ini. And by the Daivi Maya, they suffer due to 3 types of heats. Dan atas kekuasaan ataupun cengkeraman dari Dewi Maya, maka mereka akan mengalami 3 jenis penderitaan. So tiga tapa. they remain in this painful situation in this world. Maka mereka selalu tetap berada dalam keadaan penuh sakit, penuh derita di dunia material ini. Bhagavan is eternally auspicious one. Sri Bhagavan adalah secara kekal, beliau yang penuh dengan segala kemujuran. Bhagavan is bound up by the love of his devotees. Dan Sri Bhagavan selalu diikat oleh tali cinta kasih para penyembah murninya. To serve Bhagavan Krishna is our real dharma. Karena itu untuk melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna adalah dharma kita yang sesungguhnya, dharma kita yang sejati. And that is Atma Dharma, Parama Dharma. Itulah yang disebut sebagai Atma Dharma ataupun Parama Dharma. Those who will run after Kanaka Kamini Pratishtha, Mereka yang selalu berlari mengejar Kanaka, Kamini dan Pratishta. money, women and name fame. Kanaka artinya uang, ya. Kamini artinya perempuan, Pratishta artinya
penghormatan dan prestise ataupun harga diri. They cannot do welfare to their own atma. Orang-orang seperti itu tidak dapat melakukan kegiatan untuk mensejahterakan atmanya sendiri. Therefore, Sachinandan Gaurahari, he said in his Sikhastakam third sloka, Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu Sachitananda Gaurahari menyatakan dalam sloka ketiga dari Siksastaka, Tunadapi Sunichena Toro Riva Saisuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadhari. Those who will think that they are more humbler, more insignificant than a blade of grass, mereka akan selalu berpikir, para Vaishnava, para pendengar selalu berpikir bahwa dirinya lebih rendah daripada sehelai rumput yang tergeletak di jalan. who becomes tolerant like a tree, Dia menjadi lebih toleransi dari sebatang pohon, who does not demand any respect but gives respect to one and all. ya, dia tidak mengharapkan penghormatan untuk dirinya sendiri, tetapi sebaliknya dia selalu siap untuk memberikan penghormatan kepada semuanya. He will have right to do Hari Sankirtan constantly. Maka penyembah seperti itulah yang mempunyai hak untuk melaksanakan hari kirtan sepanjang masa. So therefore, we can see that humility is the ornament of a Vaishnava. Karena itu kita dapat melihat bahwa kerendahan hati, humility, itu adalah perhiasan dari para Vaishnava. But dambha, ahankar, pride, Tetapi sebaliknya, damba, keangkuhan, kesombongan, the cause of all types of anarthas. ya, penyebab dari segala anarta, dan ini adalah sifat para asura. If someone will have enough wealth, so many followers, Kalau so much orang knowledge, memiliki banyak kekayaan dan memiliki banyak pengikut, and he has born in a very high class family, dan dia terlahir di keluarga yang terhormat, di keluarga yang tinggi, if he will become the great person, maka pada umumnya orang menyebut, ya, mereka itu seperti orang besar. those who are listening and doing kirtan, Dan sebaliknya mereka yang selalu mendengarkan kirtan, they are the great persons. But still, they think that they are very insignificant one. ya, tapi sesungguhnya sebaliknya mereka yang melaksanakan kirtan ataupun mendengarkan hari kata, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang paling mulia, paling agung, tetapi orang material menganggap mereka itu orang-orang yang remeh, orang-orang yang malas. They will never go for money, wealth, or name, fame, knowledge, all these things. Para penyembah seperti itu tidak pernah mengejar uang, kekayaan, ataupun kenikmatan material, ataupun penghormatan. They will always say, we don't possess anything. Dan mereka selalu mengatakan, oh, saya ini tidak memiliki apa-apa. So Bhagavan Krishna, he was going with his cowherd friends to forest with cows. Bhagavan Sri Krishna melaksanakan lila beliau di Vrindavan. Beliau setiap hari pergi ke tengah hutan untuk mengembalakan sapi-sapi, anak-anak sapi bersama teman-temannya. When he was herding the cows, that time he was walking on the forest, and he was walking, stepping on the very tiny grasses. Dan ketika beliau berjalan-jalan di hutan mengembalakan sapi-sapi itu, beliau selalu, ya, menginjakkan kaki pada beliau di atas rumput-rumput yang kecil. A grass is a very insignificant one. Rumput pada umumnya dianggap suatu tumbuhan yang paling remeh. But it gets the touches of Bhagavan Krishna. Tetapi betapa mulianya mereka, karena mereka mendapatkan sentuhan dari telapak kaki Padma Sri Krishna yang sangat lembut, bahkan lebih lembut dari bunga kelopak bunga mawar. Krishna's lotus feet touches their body,
And Krishna lotus feet having so many types of symbols. Ya, telapak kaki Padma Sri Krishna itu menginjak mereka, menyentuh mereka, di mana telapak kaki Padma Krishna itu penuh dengan simbol-simbol. So, this Truna, the grass, is having the dust from the lotus feet of Krishna on their head. Karena itulah Trina ini ataupun rumput-rumput ini telah mendapatkan debu-debu dari telapak kaki Padma Sri Krishna di atas kepala mereka. Again, the same grass is being used in so many types of rituals. Dan karena itu rumput yang sama itu digunakan dalam berbagai upacara Durva grass. Durva grass. And they are using in temple also to do some puja, archan. Ya, bahkan untuk sebenarnya untuk acamana mestinya ada rumput durva ini. Pada saat kita melaksanakan yajna, ya, air untuk untuk prayoksana itu juga harus semestinya ada rumput rumput durva di sana. The same grass also being used for the pleasure of Vaishnavas. Dan rumput yang sama juga digunakan untuk kepuasan para Vaishnava. When the Vaishnava, Akinchana Vaishnava, those who are very poor Vaishnavas, they do their cottage, small cottage, by the straw or by the grass. Dan para penyembah yang akincana, yang niskan kincana ini, mereka membuat pondoknya untuk mereka duduk dan berjapa. Atapnya itu dibuat dari rumput durva ini. Very tiny, insignificant grasses, durva grasses. Tampaknya durva grass ini seperti tumbuhan yang sangat-sangat remeh, tidak ada harganya. But it is being used for the seva of Bhagavan and Vaishnavas. Tetapi telah digunakan sebagai sarana pelayanan kepada Sri Bhagavan maupun kepada para penyembah para Vaishnava. But I am such a degraded soul. Tapi saya ini begitu malangnya, begitu merosotnya, begitu jatuhnya diri saya ini. In this three world, I am not able to serve Bhagavan Krishna nicely, serve Vaishnava nicely. Saya di dunia material ini tidak mampu untuk melayani kaki Padma Sri Krishna dan kaki Padma para Vaishnava. So I took birth in Bharatavarsha, India, Saya telah terlahir di Bharatavarsha di India, sacred land. yang disebut sebagai tanah suci. But I am not able to serve the Vaishnavas there. Tetapi betapa malangnya, walaupun lahir di tempat suci seperti itu, saya tidak mampu melayani kaki Padma para I Vaishnava. am not able to serve Sri Hari, Lord Hari. Bahkan saya juga tidak mampu untuk melayani kaki Padma Tuhan Sri Hari. So I could not do welfare to anyone. Karena itu hamba tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada setiap orang. So I am not able to dedicate my life for the pleasure of others. Saya juga tidak mampu untuk mendedikasikan hidup saya untuk kebahagiaan kepuasan orang lain. Therefore I am very insignificant one. Karena itulah saya ini adalah orang yang paling remeh, paling merosot, paling jatuh. Even more insignificant than a blade of grass. Bahkan lebih remeh, lebih tidak berharga dari sehelai rumput di jalanan. So I am Naradhama. I am the very degraded human being. Karena itu saya ini disebut Naradama, yang paling merosot, paling jatuh di antara umat manusia. So when someone will develop Hari Bhajan, desire for Hari Bhajan, Jika seseorang mengembangkan keinginan untuk hari bhajan, that time one will develop this type of humility. ketika itulah dia hendaknya mengembangkan sikap kerendahan hati seperti ini. So this is called Sunichata. Inilah yang disebut dengan sunicena. So therefore one can become perfect if he will become a Sunicha one. Ya, karena itu seseorang dengan mudah akan menjadi sempurna kalau dia menjadi seorang sunicita.
Sunichata. Sunicata. If one will not become sunicha or very humble, Kalau orang tidak menjadikan dirinya sangat rendah hati, sangat sunica, one cannot serve Bhagavan Hari. maka dia pasti tidak akan mampu untuk melayani Bhagawan Sri Hari. Krishna bhajan depends on our humility. Krishna Bhajan ini tergantung kepada kerendahan hati kita. So that is the ornament of the body of a Vaishnava. Inilah perhiasan dan badan para Vaishnava. If someone is having so much sunichata, so much humility, Kalau seorang penyembah memiliki kerendahan hati yang sangat besar ini, yang sangat bernilai ini, he will be more qualified to do Hari Bhajan. maka dia akan semakin berkualifikasi untuk melaksanakan Hari Bhajan. So unless one will give up aham buddhi or I-ness, my-ness, Karena itu seseorang hendaknya meninggalkan aham budi, one cannot aku start. dan milikku, aham mameti. One cannot start Hari Bhajan. Jika dia mampu meninggalkan aham budi ini, aham mameti ini, dia tidak akan dapat memulai Hari Bhajan. Therefore, Bhaktivinoda Thakur sang a song. Karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur menyanyikan sebuah lagu. Shri Krishna Kirtane Jadi Manas Tohar Parama Jatane Tahi Labhodikar Gunadhika Hina Dina Kinchana Char Apane Manavi Soda Chadi Ankar Ruksha Samokhe Maguna Karavi Sadhana Pratihinsa Teji Anne Karavi Palana Jivana Nirvahe Ane Udvegana Dive Kara Upakare Nija Sukha Pasarive Ahileo Sarva Gune Guni Mahasaya Pratishta Santari Kara Amani Hridaya Pushta Adhisthana Sarva Jive Jani Soda Kara Visammana Sabe Agare Sarvoda Danya Daya Anyamana Pratishta Varjana Kari Gune Guni Hoi Kara Kirtana. If your mind is going for Krishna Kirtan, Jika pikiran kita tertuju pada Krishna Kirtan, first you get qualification. maka pertama-tama jadikanlah dirimu berkualifikasi. So you should become very insignificant, even more insignificant than a blade of grass. Karena itu jadikanlah dirimu terlebih dahulu lebih rendah, lebih remeh dari rumput di jalan. Give up your false ego, give up your Tinggalkanlah pride, ego palsu dirimu itu. and you should become just like a tree, and you give forgiveness to everyone. Dan jadikan dirimu toleransi seperti pohon dan memberikan maaf kepada setiap orang. Don't develop envy, don't develop any violence. Jangan desire. mengembangkan iri hati, jangan melakukan kekerasan pada siapapun. So in order to maintain your life, you should not give anxiety to others. Dan di dalam usaha untuk memelihara hidupmu, memelihara dirimu, jangan sampai memberikan kecemasan kepada siapapun juga kepada When orang you lain. do welfare to others, that time you forget about your own happiness. Ketika engkau ingin memberikan kesejahteraan pada orang lain, ketika itu pula engkau hendaknya meninggalkan segala keinginan untuk kepuasan dirimu sendiri. Even if you have so much good qualities, but you should give up your pratishtha, name, fame. Dan bahkan jika engkau memiliki semua sifat yang baik, tinggalkanlah pratishta, keinginan untuk dipuji dan kemasyhuran. You should become amani manada. Engkau hendaknya menjadi seorang yang amani dan manada. So why you will respect to one and all? Kenapa engkau memohon penghormatan dari setiap orang? Because Krishna is remaining everyone's heart. To give respect. Yeah. Kenapa kita harus memberikan penghormatan kepada setiap orang? Karena Sri Krishna bersemayam di dalam hati setiap orang.
sebagai paramatma. You should develop 4 qualities in order to do Hari Kirtan. Untuk melaksanakan hari kita hendaknya mengembangkan 4 jenis kualitas. What are those 4 qualities? Apa 4 jenis kualifikasi itu? Dainya Daya, Dainya daya, Anya Manam, hanya Mana, mana, Pratishtha Varjana, prasita, Varjana. barjan. These 4 qualities one should develop. Jadi 4 hal inilah yang harus orang kembangkan. Dainya, humility. Danya artinya adalah kerendahan hati. Daya, compassion for everyone. Doya artinya adalah sifat kasih sayang, simpati, empati kepada setiap orang. Anya Mana, Anyamana, giving respect to everyone. memberikan penghormatan kepada semuanya. Pratishtha Varjana, giving up name, prestige, desire. Pratista warjana artinya meninggalkan segala kehormatan, kemasyuran dan sebagainya, ataupun ingin dipuja dan sebagainya. When one will develop these 4 types of qualities within him and Jika chant Hari seseorang Krishna mampu mengembangkan 4 kualitas di dalam dirinya seperti ini and chant Harinam, Hari Kirtan nicely, dan menyanyikan ataupun mengucapkan harinam, nama suci Sri Hari dengan sangat baik, he will develop love for Bhagavan Krishna. maka dengan mudah dia dapat mengembangkan cinta kasih kepada Bhagawan Sri Krishna. So therefore one should develop Dainya. Karena itulah seorang hendaknya mengembangkan sikap dainya, which will favorable asset in our Krishna Kirtana. karena inilah aset kita, harta benda kita yang paling bernilai untuk selamanya. So by mind, by body, by words, we should try to keep up these assets always with us. Ya, melalui pikiran, melalui kata-kata, melalui tindakan kita, hendaknya berusaha untuk menjaga harta yang paling berharga ini. So if Dainya will be there, humility will be there, then one can develop prem. Otherwise one cannot develop prem for Ya, Krishna. kalau orang sudah mengembangkan dainya ini di dalam dirinya, maka dengan mudah dia dapat mengembangkan prema. One will have Dainya and he will chant the name. By the mercy of Nam Prabhu, he will develop prem for Krishna. Ya, jika orang memiliki dainya ini, kerendahan hati ini, kemudian mengucapkan nama suci, dan atas karunia dari Nam Prabu ini, atas karunia nama suci, maka dia pasti akan mengembangkan prema. When Krishna was leaving for Mathura in Akrura's chariot, Ketika Sri Krishna meninggalkan Brindawan untuk pergi ke Mathura, beliau berada di atas kereta Akrura. out of pangs of separation from Krishna, Srimati Radhika, so develop so much Dainya, so much humility. Ya, So dan much. Srimati Radharani karena hanyut dalam rasa kerinduan perpisahan yang sangat mendalam, maka beliau mengembangkan sikap dainya ini. So later on, Gaurahari came with the mood of Srimati Radharani. Kemudian berikutnya pada zaman Kali Yuga, di awal Kali Yuga ini, ya, Bhagawan Sri Krishna turun sebagai Sri Gaurahari dengan mengambil mood dan sikap sebagai Srimati Radharani. And he preached about this through his Sikastakam, third Solkutuna. Dan kemudian beliau yang mengajarkan sifat rendah hati ini, sikap rendah hati ini melalui sloka ketiga dari Siksastaka. Prenadapi Sinicana, Taroriwa Saisnuna. This is Aprakrita Dainya, Inilah yang disebut dengan aprakrita dainya, transcendental Dainya. dainya yang rohani. The tree is having 2 types of tolerance. Pohon memiliki 2 jenis, ya, 2 sifat toleransi. What is that 2 types of tolerance? Apa 2 jenis toleransi itu? The trees are having 2 types of tolerance. What are those? Ya. Apa yang dimaksud dengan pohon ini mempunyai 2 sikap toleransi? If you pluck the flower, fruit, cut the branch,
Even cut the tree is not objective. Ya, seperti halnya pohon itu jika kita memetik bunganya, memetik buahnya, ataupun yang kadang-kadang memotong cabang, rantingnya dan sebagainya, dia tidak pernah protes. And tree is not asking you to give water. Dan pohon juga tidak pernah menuntut kita untuk memberikan air. So tree is having two types of tolerance. Karena itu dijelaskan pohon mempunyai dua jenis toleransi ini. So tree is not lamenting. Dan pohon juga tidak pernah merasa bersedih. Even someone is cutting the tree, tree is not crying or lamenting. Kalau orang memotong pohon, pohon itu tidak pernah bersedih, tidak pernah menangis, ya, tidak pernah merajuk, tidak pernah protes. Similarly, those who will go for Hari Bhajan, they should become tolerant like tree. Begitu pula bagi kita ataupun mereka yang ingin melaksanakan hari bhajan ini, hendaknya kita mengembangkan dua jenis toleransi ini. Because this type of devotees, they have accepted this forgiveness and compassion as Karena their penyembah-penyembah seperti ornament. ini, mereka sudah meninggalkan sikap bangga, sikap anggungnya, dan bahkan mengembangkan sikap toleransi, dan sikap toleransi itu timbul rasa simpati, rasa kasih sayang. If someone is attacking on them, still they don't say anything. Bahkan kalau orang lain menyerang dirinya, dia tidak akan mengatakan apapun, dia tidak protes. So they don't develop any types of pain in their heart. Mereka tidak pernah mengembangkan rasa sakit sedikit pun di dalam hatinya. They don't react also. Bahkan juga mereka tidak bereaksi terhadap serangan ataupun cacian orang lain. Rather they will pray to Krishna for their welfare. Bahkan mereka akan memaafkan dan berdoa kepada Sri Krishna untuk kesejahteraan mereka itu. What they will pray to Krishna? Apa doa mereka kepada Krishna? Oh Krishna, please keep him in his Atma Dharma. Just shower mercy on him so that he will learn what his Atma Dharma is. Doa mereka adalah, oh Tuhanku Sri Krishna, mohon maafkan mereka dan berikanlah mereka kesempatan untuk berada secara mantap dalam Atma Dharmanya. Srila Haridas Thakur, Namacharya Haridas Thakur, Nama Acarya Srila Haridas Thakur, he was beaten by the Muslim soldiers. beliau dipukuli oleh para tentara Muslim. In 22 marketplace. Bahkan berpindah-pindah di 22 pasar. They were beating him by caning him. Ya, bahkan beliau dipukuli dengan tongkat-tongkat kayu, tongkat bambu, Mercilessly. yang secara tidak mengenal rasa kasih sayang. But Haridas Thakur did not react. Tetapi Haridas Thakur tidak bereaksi. He did not pray for any help from either Bhagavan or anyone. Bahkan dia tidak berdoa bahkan kepada Tuhan ataupun kepada para penyembah lainnya, pada siapapun. Even he did not become angry on them, those who were caning him. Bahkan beliau tidak marah kepada mereka yang memukulinya. Just he was tolerating that caning. Beliau hanya mentolerir semua pukulan itu. And always he was praying to Bhagavan for the welfare of these soldiers, those who are Namun pada caning him. saat bersamaan, beliau berdoa kepada Tuhan Sri Krishna kepada mereka yang sedang memukulinya. He was saying, oh merciful Hari, please shower Oh mercy Tuhan on Sri them. Hari yang penuh karunia, mohon berkarunialah kepada orang-orang ini. Don't become angry on them. Janganlah marah kepada mereka. Oh Lord, Oh Tuhanku, give them nice intelligence. berikanlah, karuniakanlah kepada mereka kecerdasan yang baik. Saying this, he was raising his hand, dancing, chanting the holy name. Ya, dengan mengatakan seperti itu, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil mengucapkan mantra Hare Krishna. These merciless soldiers, when they saw Haridas is dancing and chanting Harinam,
Ya, tetapi tentara-tentara yang kejam itu ketika melihat setelah hari Dastakur berdiri, menari dan mengucapkan nama Tuhan Sri Hari Mahamantra Hari Krishna, they forgot Kaji's order. mereka melupakan apa yang sudah diperintahkan oleh raja mereka, oleh Chan Kasi. They threw all their cane sticks and fell at the lotus feet of Haridas Thakur. Dan begged kemudian mereka forgiveness. melemparkan tongkat-tongkat yang tadinya digunakan untuk memukuli Haridas Thakur, dan kemudian bersujud dan dawat kepada Haridas Thakur dan mohon maaf. So those who want to do Sri Krishna Kirtan, those who want to do Krishna Bhajan, Jadi mereka atau kita yang ingin lakukan Krishna Bhajan ini, they should see how Haridas Thakur was tolerating. ya kita hendaknya melihat contoh bagaimana Srila Haridas Thakur mentolerir segalanya. And they should also follow Haridas Thakur. Dan kita ya pun harus mengikuti langkah Kadipadma, contoh-contoh dari kehidupan dari Srila Haridas Thakur. So the Vaishnavas are the personification of Khyama and Daya, the Karena itu para forgiveness Vaishnava and compassion. ya adalah perwujudan dari dua sifat, yaitu ksema dan doya. Ksema artinya Forgiveness. Ya, ksema artinya memaafkan, dan doya artinya simpati dan kasih sayang. So they when they see the jivas are suffering, they move one place to another place and they preach about Sankirtan, Krishna Nam, and they give Krishna Nam to even Chandalas, dog eaters. Ya, jadi para Vaishnava seperti itu, hati mereka berdarah, menangis melihat penderitaan orang-orang di dunia ini. Karena itu mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengajarkan cara pengucapan nama suci ini, dan memberikan nama suci ini kepada setiap orang tanpa membedakan, bahkan kepada para candala sekalipun. Even in winter, in summer, during rain, they don't ask Bhagavan Krishna any type of shelter place. Bahkan ketika musim panas, musim hujan, ataupun musim dingin, mereka tidak memohon berdoa kepada Sri Krishna untuk memberikan tempat berlindung. Similarly, the trees, they don't ask anybody any help. Begitu pula pohon tidak pernah memohon bantuan siapapun untuk melindungi ataupun memayungi dirinya. So, the trees, rather distributing fruit, flower, leaves, everything. Tapi sebaliknya, justru pohon itu memberikan kepada setiap orang bunganya, daunnya, buahnya, ya, bahkan akarnya, rantingnya. Nah, kalau di Bali itu babakan pohonnya untuk obat. The trees doing welfare to everyone. Karena itu, pohon itu memberikan kesejahteraan pada setiap orang, But not asking anything. tanpa meminta bayaran ataupun meminta sumbangan apapun. Similarly, a Vaishnava Bhakta, he should go for doing welfare to others, but they will not demand anything from anyone. Karena itu sebagai Vaishnava, kita sebagai penyembah, harusnya kita berusaha untuk melakukan kegiatan untuk memberikan kesejahteraan pada setiap orang, tanpa minta balasan apapun dari mereka. Vaishnava has no satru, no enemy. Ya, dan Vaishnava juga salah satu kualifikasi Vaishnava adalah ajata satru. Mereka tidak memiliki musuh. The sadhu lakshanam, it is said, what is the symptom of sadhu? Ya, dan ini dijelaskan sebagai 6 jenis ciri dari seorang sadhu laksana. Titikhyava, karuniko, sruddha sarvabhutanam, ajata satrava, sadhu, santa, sadhuvir, sadhu lakshanam. Ya. Jadi ini dijelaskan sebagai
ciri ataupun sifat seorang sadhu. Titik saswa karunika, suridam sarwa dehina, ajata satrawasanta, sadawak sadhu busana. Titikya means he is very tolerant. Jadi titiksa artinya ya, dia sangat toleransi, penuh dengan toleransi. And he is having daya, karuna. Ya. Mercy. Karuna, yang kedua adalah karuna. Karuna artinya doya, seperti tadi dijelaskan. Karuna artinya dia selalu bermurah hati, selalu bersimpati, ya selalu ingin menolong orang lain. Surdang saro dehina. Kemudian yang ketiga adalah suridam sarwa dehina. He is a surud. He is a well-wishing friend of all jiva. Ya, All the surid artinya dia adalah kekasih, dia adalah teman baik dari setiap makhluk hidup, setiap orang. He is ajata satrava. He has no satru, no enemy. Karena dia memiliki sifat-sifat sebelumnya, maka otomatis dia menjadi ajata satru. Dia tidak mengembangkan permusuhan, tidak merasa dimusuhi, tidak merasa memusuhi siapapun juga. He is santa, very peaceful. Karena dia sudah bebas dari segala permusuhan, maka dia damai, hidupnya tenang dan damai. These are the symptoms of sadhu. Inilah ciri-ciri utama seorang sadhu. So therefore, Vaishnavas, even if they will see their enemies, but they will behave with him very nicely, Yeah. sweet behavior. Karena itu jika seorang Waisnava bahkan melihat musuhnya ataupun yang memusuhi dirinya, dia tetap akan bertindak sedemikian rupa agar musuhnya itu bersenang hati, berbahagia. A Vaishnava always wants to maintain his enemies nicely. Ya, bahkan para Waisnava ini berusaha untuk memelihara musuh mereka dengan baik. So Vaishnava, they are niskinchana. Karena itu para Waisnava disebut sebagai niskincana. They have no desire for lava puja pratishtha. Mereka tidak memiliki keinginan setitik pun untuk ya laba puja pratistha. Name, fame and prestige. Ya, nama baik, ya kemasyuran dan penghormatan. They have no desire for kanaka kamini. Mereka tidak memiliki keinginan untuk kanaka dan kamini, Women and gold or ya. money. Kanaka itu artinya uang ataupun emas, ya, dan kamini artinya ingin kenikmatan bersama perempuan. So they are always engaged in Hari Guru Vaishnava Seva. Mereka selalu menyibukkan dirinya pada pelayanan ataupun sewa pada Sri Hari, Guru dan Vaishnava. They are not poor. The Vaishnavas are not poor. Tapi sesungguhnya walaupun kelihatan seolah-olah tidak memiliki apa-apa, niskincana artinya tidak memiliki apa-apa, tapi mereka bukanlah orang-orang miskin. Because Bhagavan Krishna's mercy is always on their head. Ya, kenapa mereka disebut tidak miskin? Karena karunia Sri Bhagavan selalu berada di atas kepala mereka. So therefore they are not at all poor. Karena itu sama sekali mereka bukanlah orang miskin. They are also very much knowledgeable persons. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat berpengetahuan. They are also very intelligent ones. Dan mereka juga orang-orang yang sangat cerdas. In all respects they are very high class. Di dalam segala hal mereka adalah orang kelas utama. High class one. Ya. But they don't have any abhiman, Tetapi any ego, any sebaliknya, pride. walaupun memiliki semua itu, mereka tidak mengembangkan abhiman, tidak mengembangkan palsu. So they always see Bhagavan in everyone's heart. Mereka selalu melihat Sri Bhagavan bersemayam di dalam hati setiap orang. Therefore, they shower mercy on everyone. Karena itu, penyembah-penyembah murni seperti itu selalu berusaha untuk melimpahkan karunia-Nya, mengucurkan karunia-Nya kepada setiap orang. And they respect everyone. Dan beliau juga menghormati setiap orang. So this type of humility is the real ornament of a Vaishnava. Jadi kerendahan hati seperti ini sungguh-sungguh sebagai perhiasan dari para Vaisnava. We cannot be a Vaishnava unless we will have humility.
Karena itu kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai Vaishnava tanpa memiliki kerendahan hati ini. A proud fellow cannot be a Vaishnava. Orang-orang yang sombong, angkuh tidak akan pernah bisa menjadi Vaishnava. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srila Gurudev ki. Jai Srila Gurudev ki. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Jai. Sigonithai ki. Jai. Radha Rasaswar ki. Jai. Jagannath Baldeva Subhadra Devi ki. Jai. Radha Vrindavan Chandra ki. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki. Jai. Jai Guru. Sri Srila Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki. Any question? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Prabu. Saya benar-benar tidak mengerti tentang saya benar-benar tidak mengerti tentang hal ini. Yang pertama, ada 8.400 jenis kehidupan, ada 400 jenis kehidupan manusia. Apa sajakah yang termasuk 400 jenis kehidupan manusia? Yang kedua, ada 5 hubungan cinta kasih terhadap Krishna. Yang kedua, ada 5 hubungan dasar cinta kasih kepada pegawai Sri Krishna. Yang pertama, kita sebagai dalam keadaan pasif, dalam keadaan aktif, sebagai kawan dan sebagai teman, sebagai ayah dan ibu, ya, dan yang terakhir yaitu sebagai kekasih gelap. Mengapa mengapa ini yang paling tinggi, menjadi kekasih ini yang paling tinggi? Terima kasih Guru Maharaj. Thank you very much. Srila Krishna Prabhu has two questions. He said that he really not understand well about these two things. First, there are 8,400,000 kind of species of life, and among them 400,000 are considered as a human being. So what kind of human being in category of this 400,000? Huh? 4 lakhs of human beings. No, that's what is that? So what is considered? What is there? I don't understand. Ya, maksudnya apa? Apa saja yang masuk dalam? Ada 400 jenis kehidupan manusia. Ya. 800 itu apakah jin, makhluk halus, dan yang lainnya itu termasuk jenis kehidupan manusia? Apakah termasuk manusia? So what are included in this? They consider 400,000 of form of human being. What is included means I don't understand. Which level of human beings? Different levels of human beings, 400,000. It's like spirits or jenisnya itu apa? Ya. What level you are? yang digolongkan itu adalah What tingkat type of human being kesadarannya. you are? Guru Maharaj bertanya, anak ini dalam level kesadaran yang mana gitu? According to Chetana, consciousness, Itu dibagi atas dasar kesadaran there are mereka. 400,000 types of human beings. Ya, karena itu dijelaskan ada 400,000 jenis kehidupan manusia. According to our consciousness. Itu didasar pada kesadaran mereka. And the second question is, there are 5 kind of relationship with Krishna from the Santa, Dasya, like that.
So why then this like the relations between the kebun gelap apa istilahnya? Paramour love is considered the highest one. Santodasya, this is not having any connection with this paramour love. Ya, jadi di dalam hubungan dengan Sri Krishna, Santa itu sudah ditinggalkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu tidak ada kaitan dengan bakti Sri Krishna. You want to test paramour love? Ya, Prabu ingin menikmati rasa daripada hubungan gelap itu. Hah? Hah? Iya apa enggak? Enggak. Betul. So why you are interested in paramour love? So he just want become. The thing is that someone is having her husband in her home, but still she is coming to give pleasure to Krishna. Ya, So jadi therefore, this is considered to be the highest type of love. Jadi para gopi di Brindawan itu semuanya sudah memiliki suami, mereka sudah berumah tangga. Ya, mereka punya kewajiban kepada suami, kepada anak, kepada mertua dan sebagainya. Tetapi tetap mereka meninggalkan semuanya dan datang kepada Krishna hanya untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pada Krishna. Only this type of paramour love is possible with Krishna in Braja. Dan hubungan cinta kasih atau yang kita secara ringkas dapat kita katakan sebagai hubungan gelap ini hanya bisa diaplikasikan kepada lila Sri Krishna di Brindawan. But not in another place, not with other one. Ya, Only tidak, Krishna in Vrindavan. ini hanya berlaku untuk Krishna di Brindawan, tidak untuk kepribadian lain dan di tempat lain. Juga bukan untuk hubungan termasuk manusia pula. Apalagi Prabu Smita. Ya, silakan tadi yang kata ya. Ya, ini Prabu dulu yang Prabu. Ya, Subudi Misra. Prabu. Habis Prabu Subudi Misra, nanti Prabu Gauranaarayan berikutnya. Always some problem. Hare Krishna Guru Maharaj. Ini mungkin pertanyaan agak pribadi sebabnya. Pada tanggal 22 Desember hari Minggu Kedasi, pada saat itu mertua saya dikremasi. Pertanyaannya apakah saya boleh datang ke sana dan istri saya? He has a question, private question, that on 22nd, during the Kadasi, his father-in-law will be cremated. Can he come to the cremation ground? Oh, Yes, okay. ya bisa, kenapa tidak bisa? But you'll have to fast. Tapi Prabu Ekadashi tetap fasting puasa. should be there. You should fast Ekadashi fasting. Ya, tapi Prabu tetap harus melakukan puasa Ekadasi ya. Kalau pergi kemana aja boleh, apalagi mertua di kremasi, kalau tidak datang nanti Prabu Kalau dipecat. istri saya melakukannya boleh Pak ya? Hah? Melakukan pemakaran. Can he do this cremation? Yes, can. Ya bisa. Take bath after cremation. Ya, setelah kremasi selesai, nanti Prabu mandi bersih, mandus, mamuk, ketirta, sayur, berceru. Next. Boleh. Ya, silakan Prabu. Gauranaarayan Prabu, silakan. Saya mau menanyakan
perbedaan Krishna Madhurya dengan Audarya Chaitanya Mahaprabhu. Dari mana berasal? Apakah berbeda? Kurang jelas, kurang jelas. Jadi mau nanyakan tentang masalah perbedaan Madhurya Lila Krishna dengan Audarya Lila dari Chaitanya Mahaprabhu. Dari mana asalnya di dunia rohani? Yeah. He want to know what is the difference between Madhurya Lila of Sri Krishna and Audarya Lila of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, in which part of in the spiritual world they are coming from? In the Goloka Vrindavan, there are two rooms. One is called Madhurjam room, another is Audarja room. Jadi di Goloka Brindawan di dunia rohani itu ada dua kompartemen, istilahnya dua istana ataupun dua kamar. Satu untuk Madhurya Lila Sri Krishna dan satu untuk Lila rohani Sri Chaitanya Mahaprabhu. So those devotees, they are joining with Mahaprabhu, they will come to that compartment where Audarja Lila is going on. Ya, jadi mereka yang mengikuti ya gerakan Harinam Sankirtan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, jika mereka mencapai kesempurnaan tertinggi, mereka masuk ke dalam kompartemen dari Audarya Lila Sri Chaitanya Mahaprabhu di Goloka Vrindavan. Those who are serving Bhagavan Krishna in Madhurya Lila, they will come to Madhurya Lila compartment. Ya, jadi mereka yang melayani Bhagavan Sri Krishna dalam mode Madhurya Lila ini, ya setelah mencapai kesempurnaan dan pulang kembali ke dunia rohani, mereka masuk ke dalam kompartemen, ya ataupun bagian istana daripada Lila Sri Krishna di Goloka Vrindavan. As Bhagavan Krishna, he did Madhurya Lila conjugal mellow in Vrindavan. Dan sebagai Bhagavan Sri Krishna, Nanda Sri Krishna, beliau melaksanakan lila Madhurya Lila ini di Vrindavan. But Mahaprabhu, he did not do that Madhurya Lila, conjugal mellow. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau tidak menunjukkan lila Madhurya Lila ini. He did Audarja Lila. Tapi beliau melaksanakan Audarya Lila ini. Rather, he distributed that prem by which one can serve Krishna with that prem. Ya, bahkan beliau membagikan prema ini kepada setiap orang, sehingga dengan prema itu orang dapat melayani kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. This is his Audarja Lila. Inilah yang disebut sebagai Audarya Lila. Sampun? Silakan, siapa tadi? Ya, Prabu Siwa. Hari Krishna, saya mau bertanya, mohon penjelasannya bagaimana cara untuk menjadi rendah hati. So he asking your explanation how to be humble, how to be dainya. Even if we are having so many good qualities, but we should think that we don't have anything. We need mercy from Krishna, Vaishnava. Ya, jadi kita harus selalu berpikir bahkan jika kita memiliki harta benda, mempunyai kualifikasi yang banyak kualifikasi, memiliki semua sifat baik dan sebagainya, tetap kita harus menganggap diri kita tidak memiliki apa-apa, orang yang sangat remeh, sangat jatuh. Karena itu hamba hanya memerlukan karunia Sri Guru dan Sri Krishna. If one will become humble, that means he will go down, then mercy more will flow. Jika seseorang menjadi sangat rendah hati, ya, menempatkan dirinya paling rendah, paling jatuh, maka segala karunia akan mengalir ke sana. If there is a low land, you see, all the water will come and fill that low land. Seperti kalau di halaman di depan ini ada tanah yang paling rendah, maka ketika hujan, semua air akan datang ke sana. So similarly, if we will think that we have nothing,
we are not having any qualities, then we will get enough mercy. Ya, jika begitu pula sebaliknya, jika kita selalu berpikir diri kita ini paling miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kualifikasi baik apapun, ya, dan selalu memohon karunia dari Guru dan Krishna, maka kita akan cukup memiliki karunia itu. But one should feel it from his core of his heart. Tetapi hendaknya dia merasakan hal seperti itu dari dalam hatinya. Yang paling Otherwise dalam. it will become kapatya. Jika tidak demikian, kalau hanya di bibir saja mengatakan, di hati tidak ada perasaan seperti itu, kita akan menjadi kemunafikan. Inside heart, one will think that I know everything, but outwardly I don't know anything. Please have mercy on me. Ya, tetapi kalau di dalam hati kita berpikir, oh saya sudah tahu semuanya, saya ini, saya itu, begitu. Tapi hanya di bibir saja mengatakan, oh Guru Daya, saya tidak memiliki apa, mohon karunia, begitu. This kapati cannot get mercy. Those who are hypocrite, those who are crooked, they cannot get mercy. Ya, jadi orang seperti itu disebut orang munafik, orang crooked, orang penuh kepalsuan. Ya, karena itu orang seperti itu tidak akan mendapatkan karunia. Okay? Sampun. Di mana para matahari? Kok ada yang bertanya? Jadi kalau Hare Krishna. Kita mengetahui bahwa mengkritik kesombongan, iri hati dapat merusak bakti kita, tetapi hal tersebut seringkali kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita mengurangi hingga menghilangkan rasa tersebut sehingga kita dapat melakukan pelayanan bakti dengan baik? Terima kasih. Official that we know that criticism, pride, envy. We know that this enviousness, criticism, pride is very not conducive for our devotion like this. So how we can avoid this kind of bad thing? So in order to increase our, become more fixed in devotion and increase our quality of our devotion. It is said that যদি থাকে বহুধন তবে হব কিঞ্চন. Even if you are having so much wealth, but you will always think that I am proper. All this wealth belongs to Krishna. All the quality I am having, that belongs to Krishna. I don't have any qualification. Jadi Guru Maharaj menjelaskan, walaupun kita memiliki banyak harta apa dan sebagainya, dan kita berpikir ini bukan milik saya, ini adalah milik Krishna. Karena semua sifat-sifat buruk itu datang dari kesombongan, keangkuhan, karena kita merasa memiliki sesuatu. Gitu. Tadi Hare Krishna Maharaj. Tadi Maharaj menjelaskan tentang dua kompartemen itu Bapak. Berarti apakah masyarakat zaman sekarang kemungkinan besar ada di kompartemen yang Mahaprabhu ya? Itu nomor satu. Kemudian yang kedua,
apakah ketika kita sudah berjapa dan melakukan sadhana masih saja mengalami suatu permasalahan atau mendapatkan kritik dan sebagainya, apakah itu berarti sebenarnya sadhana kita yang tidak baik ini? But then he has to question. First, according to this two compartment, Audarya and Madhurya, is that mean all this, we as the follower of Gauranga Prabhu, after we get this perfection, we'll go to this Audarya compartment. Yeah. Jadi the second question that even we already do some devotional service, practicing sadhana like that, but still others people is criticizing us. Is that mean our sadhana is not yet nice or not yet good or something wrong there? Our sadhana, somebody is criticizing our sadhana, we shouldn't mind for that. We should do our sadhana. Kita tetap harus melakukan sadhana kita, pelayanan kita. Kritikan orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan sadhana kita ataupun pelayanan bakti yang kita lakukan. Ya karena mereka iri aja gitu. Karena itu jangan ambil pusing. Kalau itu ambil pusingnya, obat lagi gitu. Jadi yang pertama tadi, ya sudah beliau sudah menjawab. Ya, kita masyarakat kita pada zaman Kaliuga kita sekarang ini kita sebagai pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu itu tadi sudah jelaskan. Kalau kita mencapai kesempurnaan dalam sankirtan yajna ini, ya nanti pulangnya ke kompartemen Sri Gauranga Mahaprabhu di Audarya Lila kompartemen. Kita terus di sana sampai ketemu di sana. Kalau Mataji duluan saya tunggu. Tunggu sekian zaman lagi. Ya. Ada yang lain lagi? Ketika Rupa Goswami bersujud ke hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu, saya lihat dia menggigit rumput. Apa maknanya? So, the picture of Srila Rupa Goswami when pay obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he put a blade of straw in his face. What is the meaning of that thing? Very humble. Those who will pay obeisance putting straw in the teeth, that is very humbleness. Because I am not speaking anything. I will not speak anything, I will not say anything, just I need mercy. This is the humbleness. Ya. Artinya ketika di Srila Rupa Goswami bersujud pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dan lewat hanya menaruh sehelai rumput di bibirnya. Ya, di giginya, ya. Digigit dengan. Kalau orang menggigit rumput bisa ngomong? Nggak bisa ngomong apa dia. Artinya dia tidak perlu bicara apa-apa. Inilah simbol dari kerendahan hatinya. Saya tidak perlu bicara apa-apa dan saya tidak perlu menyampaikan apa-apa, hanya mohon karunia. Gitu. Itu kan tadi dari langsung lebih rendah dari sebatang rumput itu. Artinya dia menempatkan dirinya lebih rendah dari rumput itu. Audarya Lila terjadi di bumi atau di Vrindavan? Yes, it is. This Audarya Lila was performed in this earthly planet or in
in Goloka Vrindavan maksudnya. Iya. Udarja Lila. Audarya Lila. Udarja Lila is going on here. So Mahaprabhu came here and he did Udarja Lila here. Kamu tidak merasakan? Karena ini sedang berlangsung. Gorama Prabhu ini Lila Gorama Prabhu sekarang yang kita lakukan. Kita belum di dunia rohani. Sedang berlangsung di sini. Apakah sebelum Chaitanya Prabhu hadir di pada sini, Goloka Navadvip ada di Who is Chaitanya Mahaprabhu? Who is Chaitanya Mahaprabhu? Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. Navadip and Braja, Vrindavan, there is no difference. श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास नवदीप मंडल एंड ब्रज मंडल same. Only difference is Leela. Leela is difference. Navadip Dham, Navadip Mandala, Udarja Leela is going on, and Braja, all the Madhurja Leela is going on. Jadi, ya, Vrindavan dan Navadvip itu tidak beda. Kalau orang berpikir bahwa antara Vrindavan dan Navadvip berbeda, dia sudah melakukan dhamma aparat, kesalahan pada tempat suci. Tapi perbedaannya ada lilanya. Kalau di Vrindavan, ya di Vrindavan, di sana berlangsung lila Sri Krishna dalam Madhurya Lila yang tertinggi. Tapi di Navadvip, Krishna yang sama dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan Audarya Lilanya beliau di sana. So he said that is before Sri Gauranga Prabhu came down to this earthly planet, is that the Audarya compartment is already there? Always there, always there. Selalu ada dua compartment. Always there. Nah, kita terima aja dulu. Nanti kalau sudah Audarja Leela is now also going on. makanya tadi kita boleh. Mahaprabhu Leela is going on now. Audarya That's always Lila there. sedang Now also berlangsung going on. sekarang. Itu. Bukan hanya pada saat Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang hadir di sini saja, sekarang berlangsung. अद्यप्य से गौर लीला करे अद्यप्य से लीला करे गौर राय कौन कौन भाग्यवान देखिबार पाए those who are bhagyavan, those who are fortunate, they can understand, they can see how this Audarja Leela is going on, how Mahaprabhu Gaura Leela is going on. Jadi mereka yang sungguh-sungguh beruntung, sungguh-sungguh mujur, ya. Mereka yang dapat melihat, yang sungguh-sungguh cerdas, mereka yang bisa melihat bagaimana Audarya Lila Sri Chaitanya Mahaprabhu ini sedang berlangsung. Bahkan Prabhupada mengatakan sampai 10.000 tahun mengatakan akan berlangsung. Some souls in both lila, some soul only in one lila, or one lila, and some are in both lila. Huh? Speak loud. Some souls are in both in one lila, Some some are, Soul, some jiwa, souls jiwa. are in one. Some soul in one lila only, and some soul in two lila, no? both Leela. Both. Yeah. Those in sadhana time, those who are having their seva to Gauranga, Krishna together, they will go to the both the they can take part in both the Leela. Jadi pertanyaan Prabu terbagian itu apakah sang jiwa itu hanya di satu tempat seperti Madhurya Lila saja ataupun Adurya Lila saja, ataupun bisa satu jiwa itu bisa di dua tempat itu.
tergantung pelayanannya. Dalam sadhana lewat ya Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya bisa juga dia melakukan pelayanan pada Sri Krishna. Itu dia bisa di dua tempat. Ya, kalau hanya melayani kaki Padma Krishna saja, mungkin di Madhurya Lila. Kalau hanya melayani kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu saja, mungkin dia di Audarya Lila saja. Hi Krishna, I'm just wondering if you're saying you should be forgive people, but if they keep harassing you, should you forgive them all, like many times? Should you keep forgiving them? Always. Okay. And another question is that we should think, in the past you said we should think we are the lowest, but if you are working or you have a job or you are talking to people, then you have to appear confident. So how does that go together? How can you be humble and then appear confident, like if you are outside working or even preaching? That is nature of work. Your nature of work is like that. Suppose Arjun in battlefield, he did not show his humbleness. He fought. Similarly, if you are working, we should show them our ability, what we can do, what we cannot do, like that. Their humbleness is not needed. If you suppose you are a boss and you will humble and you will forgive if someone is stealing money, then whole company will be bankrupt. Jadi pertanyaan tadi 8 tadi, ya, forgiveness itu apakah seterusnya kita lakukan? Kadang-kadang orang yang sudah kita maafkan berulang-ulang kali mengharas kita, menekan kita ataupun menyiksa kita, membuli kita dan sebagainya. Guru Madhur menjawab eternally, itu secara kekal kita harus memaafkan gitu. Ya, artinya mentolerir dibuli-buli apa dia. Ya, maaf. Someone is a high judge in the court. He is sitting in the court as judge, and somebody has killed someone, and he has to give death sentence to him. There he will say, I will forgive him. That is not right. Yeah. And continue to melanjut kepada pertanyaan yang pertama tadi, ya, seperti orang menjadi hakim, ya, katanya harus memaafkan gitu. Mungkin dia sebagai Brahmana itu, tapi kedudukannya juga sebagai hakim. Karena Brahmana kan harus memaafkan gitu. Tapi kalau dia sedang mengadili orang yang melakukan pembunuhan pada orang lain secara kejam, kalau sepantasnya dia harus menjatuhkan hukuman mati, ya harus hukuman mati. Jangan dimaafkan gitu. Nanti sudah dimaafkan lagi bunuh dia gitu. Itu berkaitan. Ya, nanti. Ya. Jadi itu, jadi jangan kita memaafkan. Juga kalau kita bekerja, jangan menunjukkan kelemahan kita pada saat kita bekerja. Ya. Karena profesi kita jangan menjadi terlalu rendah hati di sana gitu. Kemudian pegawainya dengkak-dengke, kemudian korupsi, saya maafkan. Belum ada 1 minggu udah bangkrut.
If Jadi somebody kita harus is, tahu bagaimana menempatkan hambal itu. Ini kalangan kita seperti para Waisnawa ya kita. Arjuna tidak disuruh hambal di sana, harus berperang dengan gagah berani. if somebody is doing harm to us, then we can forgive. Ya, kalau orang melakukan kekerasan atau mengkritik diri kita, ya kita memaafkan. Ya. It's already both question already answer ya. Ya. Karena tadi pertanyaan kan antara memaafkan dan hambal itu tidak bisa jalan bersama. Karena itu Tuhan sudah menjawab dua-duanya. Hare Krishna, Bapak, ketika mungkin ada seseorang yang dia tidak punya kualifikasi, tetapi dia berusaha untuk melakukan sebuah pelayanan untuk Krishna. Kemudian kita mengkritiknya dan berusaha untuk menggagalkan pelayanan itu, apakah itu disebut tindakan aparat? Aparat itu kepada siapa gitu aparatnya? Mataji has another question that if someone didn't have any qualification yet, but they are very enthusiastically want to do offer their service to Krishna, but because they are not qualified, then we criticize them. Is that consider, if we criticize them, consider as aparat? And to whom we are doing aparat actually? We should not criticize if someone is enthusiastically doing some seva. We should not criticize. Rather, we should try to teach them how they can render nicely seva. Ya, jika seperti pertanyaan tadi orang yang belum memiliki kualifikasi, tapi mereka begitu bersemangat untuk melakukan pelayanan, ya mungkin pelayanan kelihatannya belum sempurna, jangan dikritik mereka. Tapi justru kita berkarunia pada mereka, ajarkan mereka, berikan petunjuk bagaimana mereka melakukan pelayanan dengan baik, dengan sempurna, sehingga mereka bisa maju. Kalau begitu mereka melakukan pelayanan, kemudian kelihatan salah, kemudian kita marahi, kita kritik dia bisa-bisa, bohongnya dari penyembah dalam. If he is not able to do in spite of our teaching, then we should change his seva. Ya, tapi kalau dia tidak mampu melaksanakan tugas ataupun pelayanannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, kasih dia pelayanan yang lain. Because he is having enthusiasm to do seva, so we should engage them in seva, but in other seva which he can do. Ya, karena mereka mempunyai semangat, keinginan yang kuat, yang keras untuk melakukan pelayanan, ya kita harus menyibukkan mereka dalam pelayanan, tapi yang sesuai dengan kemampuan mereka itu. Ya. So, which activity is considered we do aparat? He will criticize, that is aparat. Ya, kalau kita mengkritik mereka, kita melakukan aparat. I'm sorry, Mahara, too much question. Ya, apakah ketika kita menyebarkan kebencian kepada orang-orang sehingga tadinya orang itu tidak punya kebencian terhadap seseorang, kemudian kita meracuni orang banyak dengan kebencian, menghasut orang agar membenci seseorang, apakah kita mendapatkan efek karma buruk tidak dengan dari tindakan kita menyebarkan kebencian dan berusaha untuk mempengaruhi orang untuk mengagalkan pelayanan dan juga untuk membenci orang yang sama?
question is that if we provoke other people to, like example, myself hate, very don't like Chaitanya Prabhu, whatever he is doing always wrong in my eyes. Then I try also to influence other people to do same thing with me, to criticize or to hate him or to always find fault with him. Is that I also will get the reaction with whatever we are doing to criticize or spread this hateness or criticism like this. This is called anartha. Inilah disebut sebagai anartha. This anartha is a kutinati. Kutinati means finding fault with others. Ya. Salah satu daripada anartha itu adalah kutinati, artinya selalu mencari-cari kesalahan orang lain. So he is always looking where the fault is, what fault is there with him. Always looking to that. Jadi dia pakai kacamata, selalu pakai kacamata negatif gitu. Instead Ya, of artinya karena dia selalu mencari ide jelek di kena ini gitu. Jelek nih dia tepuin gitu. instead of speaking to others about his fault, rather we should glorify what good qualities he is having. Iya, daripada kita selalu mencari kesalahan dan kelemahan orang lain, lebih baik kita menyampaikan kualitas baik apa yang dia lakukan. Iya. That way, our criticizing nature will be changed. Dengan cara seperti itu, kecenderungan kita untuk mengkritik, untuk mencari kesalahan orang lain akan dirubah menjadi positif. Ya pastilah kalau kita memprovokasi orang lain, untuk ikut memusuhi orang, menjelekkan dan sebagainya, ya pasti kita kena reaksi gitu. Kita akan menjadi semakin terpuruk. Ya. Iya, Pak Prabu. Tadi dijelaskan seorang Waisnawa yang pasti mempunyai kualitas yang baik, toleransi, tidak punya musuh. Nah, tadi dijelaskan seorang Waisnawa yang disebut seorang Waisnawa apabila dia punya musuh saja, tadi dijelaskan kita harus membuat dia bahagia. Kalau kita punya musuh mungkin nggak bisa membuat orang tersebut bahagia, gitu. Karena kita merasa tersakiti. Bagaimana kita caranya untuk mengaplikasikan seperti itu, biar kita bisa membuat seorang yang membuat kita sakit, kita bisa mentoleransinya dan membuat dia bahagia. So, Guru Mother will explain that even if enemy come, even if the enemy come, we have to try to make them happy. Yeah, but how we can tolerate if someone already give so much pain to us or make us distressed like that? How we can tolerate and make them happy? How we can apply this tolerance and how to make them happy? Somebody is giving pain. How you feel pain? Kalau ada yang merasa menyakiti Prabu, bagaimana Prabu merasakan sakit itu? By your body and mind. Hanya badan dan pikiran yang merasa sakit itu. Apakah roh tersakiti? Someone is giving pain to my mind and body. But Atma cannot give pain to Atma. So Atma is always with Krishna. So what pain I will get in Atma? I will not get any pain in Atma. This is only for body and mind. And this body and mind will be changed. It will be perished. Body will be perished. But Atma will remain.
So why you will think about this pain giving to my mind and body? Ya. Jadi sebenarnya yang merasa tersakiti itu bukan sang roh, bukan sang atma di dalam diri kita, tapi hanya pikiran dan badan merasa sakit. Sangat saja. Terus kritik. Musim depan kan kritik, terus mau kritik ya. Jadi badan dan pikiran itu sementara aja, tapi sang roh tidak tersangkut apa-apa. Karena itu kenapa kita ambil pusing dengan semacam kritikan dan sebagainya? Karena kita masih menganggap diri kita badan dan pikiran, karena itu kita merasa tersakiti gitu. Jadi itu titiknya dari awal itu pelajaran tadi itu adalah identitas kita yang sejati itu sebagai dasar gas. Itu. Kalau kita sudah mengerti identitas yang spiritual ini, ya kita menggunakan sang roh, kemudian menggunakan badan ini untuk pelayanan gitu. Tapi kalau kesadarannya berbeda, kita menganggap badan dan pikiran ini diri kita lupa dengan identitas diri. Karena itu kita merasa marah, merasa benci, merasa ya segala macam perasaan yang sementara ini gitu. Oke, lagi? Ya, terus. So when we do Tulasi Puja in the pranam, sometimes devotee chant Vishnu Bhakti or sometimes Krishna Bhakti. Which one is correct? Both are correct. Dua-duanya benar. You may chant Krishna Bhakti, you may chant Vishnu Bhakti, both are correct. But in Shastra it is written Vishnu Bhakti. Iya. Jadi keduanya benar. Karena ditulisannya di dalam sastranya ditulis Vishnu Bhakti. Tapi penyembah umumnya lebih senang mengucapkan Krishna Bhakti gitu. Karena kita tidak mengejar Vishnu Bhakti, kita ingin Krishna Bhakti. Gora Priya falling down. What is that? Falling down. Gora Priya. Okay. How fell down? Oh, that's the from the window. Climb in the window. It's climb in the Penapi sambal puput ini. There is one. Tapi manisin nanti dulu ya. Karena sudah dapat. Who is that? Terima kasih atas waktunya Guru Maharaj. Pertanyaan saya adalah tentang emosi. Jadi kadang-kadang kita sudah sering ikut dalam satu sangga kelas dan dapat pergaulan dari orang-orang sadhu, dari guru-guru kita. Nah, kenapa kita kadang-kadang sering masih dalam diri kita masih terbentuk emosi-emosi. Nah, dari emosi itu muncul dari pikiran, mendominasi apa dari hati. Terima kasih. So, here's a question that after we doing sadhu sangha here in class, but still we have, our emotion is still there. The bad emotion or sometimes become angry or like that. So this emotion is coming from mind or from heart? Heart and mind, what is the difference? This is not so much difference. Tidak ada perbedaan jauh antara pikiran dan hati. Si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan pikiran itu adalah Vrindavan. Jadi pikiran kita emosi.
Apa? All coming from mind. Ya. Jadi semua emosi itu datangnya dari pikiran. Sebentar, Pak. Sabar. Hare Krishna. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita kan sering mengadakan ikut sadhusanga. So why it happen? Even we already doing sadhusanga, already doing class, hearing class, and why this emotion still coming or becoming real? We are not hearing. Ya, karena walaupun kita duduk, kita tidak mendengarkan dalam arti yang sebenarnya. Karena itu pikiran kita yang nggak pernah berubah. If we will hear nicely, then we will slowly will be changed. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan serius, maka berangsur-angsur itu akan pikiran kita akan berubah. Dan juga kan pertanyaannya adalah sejauh mana intensitas kita dalam sadhusanga dan mendengarkan kelas itu. Paling-paling datang hanya ketika guru marah datang. Bahkan ketika guru hadir pun kita tidak sepenuhnya kita bisa mendengarkan. Lebih banyak kita bergaul di luar, lebih banyak kita mendengar. Ya, dan pada sadhusanganya lebih besar maya sangganya daripada sadhusanganya. Otomatis pikiran itu lebih banyak dipengaruhi oleh maya. Karena itu Sadhu will be speaking and Maya will be speaking also at the same time. ya, karena ketika sadhu bicara, Prabu, dengar dulu, jangan bicara di sana. Ketika sadhu bicara, maya juga bicara pada pikiran kita gitu. Maya masih mendikte kita. Karena itu masih pikiran masih tercemar, masih belum sepenuhnya terkendali. Prabu Nanda, ada pertanyaan? Tapi angkat tangan. Karena turun tangan. Ya, dilanjut Prabu Suburi. Hare Krishna Guru Maharaj. Di sini kalau dalam kumpulan dalam Krishna ini kita sering ada selisih pendapat atau terjadinya konflik itu. Apakah bagaimana cara menanggulangi biar bisa istilahnya itu menjadi kedamaian? Dan apakah semua itu kehendak dari Sri Krishna juga yang terjadi? Di Singaraja apa di sini? Di masyarakat kita di tempat ini? Apa secara umum? So even in this society of Krishna consciousness, still many conflict, many disagreement is there. How we can handle it, and is that this coming from Krishna or from devotee? What is that? Disagreement or conflict. Disagreement conflict where? In society of devotees. Is there Krishna in this society? Apakah ada Krishna di dalam masyarakat itu? If Krishna will be in the middle center place, there will be no disagreement at all. Ya, kalau kita menjadikan Krishna sebagai titik pusatnya, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ketidaksetujuan. When we will take Krishna out from the center, then disagreement will be. Ya, kalau kita sudah mengambil Krishna dari pusatnya dan linihan di altar saja, ya, tidak pada waktu diskusi itu bukan lagi Krishna menjadi titik pusatnya, pasti akan ada kesalahpahaman, ada yang tidak setuju dan sebagainya. The gopis, they were serving Krishna. They were not having disagreement. And we are also together serving Krishna. Why we will have disagreement? Para gopi, walaupun di banyaknya jutaan itu para gopi, nah ini Krishna tidak pernah berkelahi mereka. Semuanya melayani Krishna dengan baik. Kita juga di sini dalam masyarakat Krishna melayani Krishna yang sama. Tapi kenapa kita komplek gitu? We are not putting Krishna in the center. Therefore disagreement is coming. Ya, karena kita belum menempatkan Krishna sepenuhnya sebagai titik pusat pelayanan kita. Karena itu kita pasti ada konflik, ada ya,
ketidaksetujuan, ketidaksepahaman gitu. Kalau kita menempatkan Krishna sebagai titik pusat, tidak perlu ada MOU. Menandatangani kesepahaman gitu. Ya. Ada lagi? Oke semua. Perempuan yang sejati. Ya. Silakan. Dalam tradisi Waisnawa, jika suami melakukan pengambilan suci, jadi setengah hasil istri mendapatkan. Ulang lagi. Dalam tradisi Waisnawa, iya. Jika suami melakukan pengambilan suci, setengah dari hasil itu istri akan mendapatkan. Iya. Nah, suatu saat saya mendengar Grihasto bertengkar suami istri. Yang istri ini dia woman karir. Kemudian suaminya menjadi serimpu. Nah, namun istrinya ini lebih lalai, dia tidak concern berjapa, dananya kurang. Kemudian saat itu suaminya menyuruhnya dia berjapa. Kamu berjapa aja. Papa, saya kerja, saya harus buat ini, buat itu, buat itu. Memang kamu enggak berjapa? Enggak, bapak aja yang berjapa. Kok saya aja yang berjapa? Kalau bapak berjapa kan saya dapat setengah hasilnya. Saya mendengarnya itu kaget. Benar juga. Terus kalau bapak berjapa 32, saya akan dapat 16 putaran. Tapi dengan ada emosi. Saya berpikir 2 kali. Karena ada istilahnya ada sedikit kontradiktif juga. Nah, itu apakah benar seperti itu? Dan di dalam cerita Walmiki ketika Ratnakara dia sebagai pembunuh, ketika dia disuruh menanyakan tentang dosa-dosanya kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya juga tidak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, hasil baik dia terima, hasil buruk nggak mau terima. Ya, jadi ketika ada hasil baik, apakah istri berhak? Kemudian ada kalau kelihatan jahat tidak berhak. Kemudian kalau istri berdosa, suami yang menanggung jawab. Ya, mohon dijelaskan. Berapa menjawab dari suami? Long-longnya nyaman, gak dengar agama. Ya, yes, that we had according to our Vaishnava tradition that whatever the husband doing, the good thing, like a devotion like that, automatically wife will get the 50% of the result of the fruit of the devotion. And one time he heard that one family, the husband already become Balinese priest, and his wife is a carrier, doing business or something like that. And then they both are fighting. And then when they both become angry, and then the husband suggests his wife to change over into doing japa like that. But then the wife said, "No, I don't want, because I have many work I have to do, many job I have to finish like that. Just better you chanting. If you do chanting, I get 50% from what you doing like that. Then you chanting 32, then I get 60 now. So then you chant 32 now. Yeah. So then he remembers about the story of Valmiki when he became still like Ratnakara and the hunter. And when Narada Muni asked him to
as the family, like mothers, wife, and children, if they can they share the sinful reaction of his sinful, and but all they are refusing to accept the sinful like that. So why is it look like it's unfair? If husband doing good, then wife get the good result. But if wife doing bad thing, husband have to responsible like that. But if husband doing bad thing, wife doesn't want to accept that. So why is like that woman? Wife may not accept that, but wife will get the result. If husband is doing something wrong, wife will get the result. She may not accept. She may say, why? But she will get. Karena di dalam hubungan suami istri itu ya sudah dua badan menyatu istilahnya, setengah-setengah gitu. Apapun ya berbagi gitu. Jangan harta benda saja berbagi. Hasil baik, kegiatan baik, hasil buruk, ya, reaksi dosa juga berbagi. Walaupun dia mengatakan, saya tidak mau terima. Ya, hasilnya yang baik aku terima gitu. Uang mau aku terima, dosa mau aku nggak mau gitu. Tapi tetap dia. Sometimes husband can chant for wife. When wife will give birth, that time she will not be able to chant for a few days. Then husband can chant for him, for her. But not that always. Jadi Jumarat sekarang menjelaskan, walaupun mungkin istri ataupun anak tidak mau terima, tepat secara hukum karma itu nggak bisa karena hukum karma adalah ilmu pasti, tidak bisa ditawar-menawar. Tapi ketika istri sedang sakit, umpamanya tidak bisa japa ataupun melahirkan untuk beberapa hari dia tidak bisa berjapa, ya suami bisa membantu berjapa untuk istri atas nama istri gitu. Tapi jangan selalu gitu. Yang itu kebiasaan menggunakan beli yang mau japa, yang sibuk beli. Sampung? Bentar malih. Kita mengatakan bahwa diri kita ini bukan raga, bahwa kita ini adalah atma. Pertanyaannya bagaimana kita menginsafi bahwa diri kita itu benar-benar atma. So we understand theoretically that we are the soul, we are not the body. How we can really realize that we are soul or atma? Can you see your mind? Prabhu bisa melihat pikiran Prabhu. But mind is there. Tetapi pikiran selalu ada. How? How you are understanding mind is there? Bagaimana kita mengerti bahwa pikiran itu ada? You are understanding mind is there. Similarly, Atma is also there. Seperti halnya bagaimana kita mengerti bahwa pikiran itu ada, maka seperti itu pula kita mengerti bahwa ada atma, ada roh. You are earning so much, you have nice family, children are there, family is there, but still you are not becoming happy. Why? Ya. Jadi seperti Prabu mungkin sudah berumah tangga, ada istri, ada anak, harta cukup dan sebagainya, tapi tetap merasa tidak bahagia. Kenapa? Because your Atma is not becoming happy. Therefore you are not becoming happy. Ya, walaupun kita sudah berkecukupan, ya, istri punya, nak buah ada masih gitu, tapi tetap merasa tidak bahagia karena sang Atma yang tidak puas, tidak bahagia. Even if you have no material possession, but if you are going and serving Krishna, your Atma is becoming happy and you are also becoming happy.
Even you have no food grain to eat, but still you are happy. Ya, bahkan seandainya kita miskin sekalipun bahkan tidak punya beras untuk masak sehari ini pun tidak ada gitu. Tapi kalau kita datang ke asrama melakukan pelayanan dengan tekun dan sebagainya, maka Sang Roh bahagia dan kita bahagia. From this we can understand there is one Atma, soul is there. Jadi dari hal ini kita dapat menginsafi, dapat mengerti bahwa ada roh di dalam diri kita. When soul is connected with the super soul or Paramatma or Krishna, that soul is becoming happy. Dan kemudian ketika sang roh, diri kita sebagai roh terhubung bersama Krishna ataupun kepada Paramatma, maka ketika itu dia bahagia. Even if there are so many shortcomings, but still one is becoming happy because Walaupun soul banyak is happy. kekurangan, masih kita berbahagia karena kita terhubung bersama Krishna, bersama ayah kita. From that we can understand the soul is present, soul's existence is there. Ya, dari hal contoh-contoh ini kita dapat memahami, dapat mengerti, dapat menginsafi bahwa roh itu betul-betul ada. Ampun. Reading Bhagavad Gita? Sudah baca Bhagavad Gita? Ada lagi mau bertanya? Atau cukup? Coba kalau mengulang begini. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Jai Srimad Bhagavatam Kata Ki Jai. Jai Jai Sri Sri Harinama Kata Berita.